Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Tomas Sayagan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Salam semangat, sehat selalu, dan jangan lupa untuk senantiasa berupaya hidup bahagia. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Rabu, tanggal 19 Januari tahun 2022, hari biasa pekan kedua. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber daya kekuatan, berilah kami kesehatan jiwa raga melalui sabda Yesus Mesias. Semoga kami mematuhi sabdanya, yaitu sabda kebenaran bagi setiap orang. Sebab dialah yang hidup dan berkuasa, yang bersama Dikau dan dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 3 ayat 1 sampai dengan 6. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari berdirilah di tengah." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Yesus jengkel karena kedegilan mereka. Dengan marah ia memandang sekeliling, lalu berkata kepada orang tadi, "Ulurkanlah tanganmu." Ia pun mengulurkan tangannya dan sembuhlah seketika. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, Saudara-saudari, para sahabat Tuhan Yesus terkasih, dalam kisah Injil kita mendengarkan tentang Tuhan Yesus yang jengkel dan marah terhadap kedegilan hati orang-orang Farisi yang pada hari Sabat mereka di rumah ibadat lalu mengamat-amati apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Dan ketika mereka mendapati Tuhan Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, mereka siap-siap untuk menyalahkan Tuhan Yesus. Namun Tuhan Yesus justru memberikan kepada mereka pertanyaan, manakah yang lebih baik pada hari Sabat, melakukan hal yang baik atau hal yang jahat, menyembuhkan atau membuat sakit orang, membunuh atau menghidupkan orang. Mereka akhirnya tidak bisa menjawab karena yang disodorkan atau yang diwartakan Tuhan Yesus itu adalah kebenaran, dan kebenaran memang tidak terbantahkan. Namun karena kebutaan hati telah memenuhi hati orang-orang Farisi dan kebencian lalu menjadi warna dasarnya, maka mereka dengan enaknya menggunakan aturan yang sebenarnya ditetapkan Tuhan untuk menghormati kehidupan manusia lalu dipelintir begitu saja. Nah, Tuhan Yesus marah karena yang beliau perjuangkan, yang Tuhan perjuangkan adalah suatu hal yang prinsip, suatu hal yang luhur. Maka marilah kita juga bersikap seperti Tuhan Yesus, tahu mana yang sejati dan berani memperjuangkannya. Kemarahan kita itu bisa dilakukan namun berdasarkan suatu alasan yang sangat prinsip. Jangan sampai kita ini hanya hal kecil saja, sepele saja lalu mudah marah. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga kita boleh untuk memahami maksud sejati dari setiap aturan-aturan yang diberikan oleh Tuhan melalui gereja, melalui masyarakat. Karena inti dari semuanya itu adalah demi keselamatan manusia. Dan ketika kita hanya mengikuti aturan namun melupakan keselamatan manusia, tentu ini akan membuat Tuhan Yesus jengkel dan marah pula. Dan itu juga bisa disebut hati kita sudah menjadi kerdil dan degil. Kita mohon berkat Tuhan, semoga kita semakin memiliki hati seperti hati Tuhan Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu kita semua, hidup kita, perjuangan kita, untuk memiliki hati seperti hati Yesus yang senantiasa mengupayakan keselamatan sesama, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.